News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia, dan kebetulan kita nanti akan bahas 0544. Alhamdulillah sehat 21 bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Gak banyak organisasi yang sadar akan cara ngelola anak muda gitu. Karena cara ngelola generasi X, cara ngelola generasi Y. Ya. Bahasa aku halus nih. Iya. Gitu, ataupun anak milenial, anak generasi Z itu cara ngelolanya beda. Halo guys, kembali lagi di waktunya Millennial Podcast. Kali ini aku Billy Gawa mau menghadirkan satu temanku yang bagi anak baru beranjak dewasa itu penting untuk mempelajarinya. Nah, dia fokus banget di bidang self improvement. Tapi nggak usah lama-lama, langsung aja ada. Halo. 75. Halo semua. Gitu. Salam kenal. Thank you udah diundang juga ke waktunya Millennial. Tonton supaya ada sponsor di sini. Nah, akhirnya banyak orang yang membantu aku kayak gini. Gimana nih bro? Kabarnya bro? Sehat-sehat. Paling Sehat. ya, untungnya kita udah bisa datang ya. Karena sebelumnya FYI buat teman-teman sekalian, aku udah 2 kali ngepending segmen ini karena yang pertama kena COVID, yang kedua minggu lalu seharusnya datang tapi karena ada teman yang kena COVID, jadi mohon maaf baru bisa muncul. Padahal swab masih percaya swab. Waduh. Percaya peduli lindungi karena nggak bisa masuk mall. Iya. Gitu. Ya, aduh. Jadi teman-teman kalau teman-teman yang masih kuliah dan sudah pernah dengar yang namanya Incendio. Nah, ini Kokai, kita nyebutnya Kokai ya. Aku manggilnya Kokai. Ini salah satu co-foundernya. Boleh cerita nggak kok? Incendio dulu awalnya gimana sih? Incendio, oke. Jadi sedikit backstory buat teman-teman sekalian. Incendio itu organisasi yang berdiri yang fokus utamanya itu untuk ngembangin pemimpin baru kayak gitu. Kalian percaya kalau misal dunia ini bakal jadi lebih asik, jadi lebih baik kalau misal kita bisa ciptain satu generasi yang penuh sama pemimpin gitu. Nggak masalah tentang posisinya, tapi lebih tentang gimana orang-orang punya karakter seorang pemimpin dan juga kompetensinya seorang pemimpin kayak gitu. Pertama kali Incendio itu juga bergeraknya nggak cuman self personal development, tapi juga fokus ke organizational development. Oh gitu, oke. Latar belakangnya pertama kali berdiri sebenarnya itu dulu ketika di tahun 2017 kayak gitu. Jadi 2017 dulu ketika aku di zaman kuliah dulu aku kan sempat jadi legislatif kampus kayak gitu, join di legislatif kampus. Dan di masa itu ketika kalau kita jadi legislatif kampus kan kita harus macam-macam, jadi bantu organisasi badan eksekutifnya periksa proposal, periksa LPJ gitu-gitu kan, termasuk kalau mereka ada rapat-rapat kerja kan harus datang juga buat ngawasin gitu-gitu kan. Suatu saat itu aku diundang untuk datang dan ceritanya tuh rapat kerjanya ada di Batu kayak gitu. Aku tinggal di Surabaya, ya tentu ya. Terus kayak, dan dari Surabaya sepanjang aku OTW sendiri tuh, OTW sendiri ke Batu, dan di tengah perjalanan tiba-tiba ditelepon sama ketua eksekutifnya kayak gitu. Ditelepon, diminta tolong gitu. Kok bisa nggak? Ini nanti malam kita butuh sesi yang motivasi kayak gitu. Tolong bisa nggak bawain satu sesi gitu, intinya supaya anak-anak termotivasi lah, hatinya terbakar supaya 1 tahun ke depan kerjanya bener gitu, genah gitu. Dan aku ngerasa kayak ya nanti tak pikir lah ya, tak coba kayak gitu. Dan sepanjang perjalanan itu berusaha mikir sih kayak gimana caranya gitu kan ya. Harus motivasi, 1 kali motivasi setahun niat gitu. Aku nggak yakin Meriana pun bisa gitu, ataupun mungkin kalau boleh kalau nggak boleh disebut tolong disensor ya kalau nggak boleh disebut. Atau siapa Tunggu Semaringin atau Mario Teguh, nggak yakin 1 tahun Investasi ayo kepala ke atas, leher ke atas gitu. Terus harus bacot
1 jam 2 jam, terus 1 tahun termotivasi gitu. Aku sendiri aja bacot untuk diriku sendiri, ya nggak motivasi amat gitu loh. Bener. Dan sepanjang perjalanan tuh mikir gitu, gimana caranya yang pas kayak gitu. Dan aku sadar satu hal sih, kalau misal perkembangan itu kayaknya nggak bisa dipukul 1 kali pertemuan orangnya berubah selamanya gitu. Karena ya mentok-mentok lah, katakanlah kita nggak usah bicara motivator deh, kita bicara katakanlah buat teman-teman yang Kristiani misal yang datang kebaktian hari Minggu gitu. Nah, ya itu. Atau mungkin teman-teman yang Muslim yang datang Hari hari Jumat gitu ya. Ceramah gitu kan. Ceramah gitu. Ingat gak sih kalian ceramah minggu lalu tentang apa? Nggak ingat kan? Ingat gak? Gitu. Ya itu sih, itu satu contoh sederhana gitu loh. Apalagi aku yang bukan motivator, bukan pendeta, bukan ulama gitu. Tapi harus kasih gituan gitu. Dan aku sadar kayaknya butuh sesuatu yang jalan secara konsisten gitu. Harusnya orang-orang itu didampingin kayak gitu. Sama kayak misal trainer gym gitu misalnya. Kita nge-gym nggak cuman 1 kali dateng, trainernya langsung oke, minggu depan lakuin semuanya sendiri, kamu sudah berubah kayak gitu kan, nggak juga gitu. Karena trainer itu harus ya ditemenin setiap minggu, kalau kamu latihan dikasih tahu, dijagain sampai bener-bener bisa dilepas kayak gitu. Dan dengan logika itu seharusnya perkembangannya orang itu nggak cuman sekedar 1 kali sesi selesai, tapi harus bener-bener dibantu, ada follow up-nya lah kayak gitu. Dan itu yang latar belakangi, mungkin ada baiknya kali ya kalau misal aku bisa bikin satu organisasi yang memang fokus untuk bisa bener-bener ngedevelop orang, nggak cuman sekedar ambil fee. Karena kalau misal cuman pembicara doang ambil fee selesai kan sebenarnya, tapi orang nggak bener-bener berubah kayak gitu. Tapi kalau misal aku bisa bantu temenin dia bertumbuh sampai dia bisa menumbuhkan orang lain, itu jadi sesuatu yang lebih keren kayaknya. Gitu sih. Itu fokus utamanya. Oh dulu tuh karena itu ya, berarti karena ada keresahan itu untuk menjaga, merawat ya kita sebut ya, bisa aja ya. Betul. Merawat gitu kan. Betul. Karena ya aku setuju juga sih kalau tanaman aja perlu dirawat terus. Yes. Apalagi manusia yang punya distrak kemana-mana dan lain-lain gitu. Dan in fact berikutnya nggak cuman kekhawatiran itu, tapi kekhawatiran berikutnya itu muncul akan satu poin sederhana ini yang sering kali diucapin sama banyak orang, terutama orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua gitu. Ada kalimat yang bilang kayak gini, biasanya bisnis itu yang generasi pertama itu yang mendirikan bisnisnya, terus generasi kedua biasanya itu yang ngembangin bisnisnya atau organisasinya. Nah generasi ketiga itu biasanya yang ngancurin bisnisnya kayak gitu, yang bikin bisnisnya rusak kayak gitu. Karena memang kalau teman-teman pernah lihat kalimat-kalimat atau quotes gitu yang maksudnya waktu yang sulit itu membentuk orang yang hebat, tapi orang yang hebat menciptakan waktu yang nyaman, enak. Bener. Dan waktu yang nyaman itu menciptakan orang yang tolol. Iya benar. Kayak gitu. Iya. Ya itu. Make sense ya. Iya benar sih. Iya, dan dengan logika itu ada potensi generasi ketiga itu bisa merusak banyak hal gitu. Dan ini sebenarnya nggak sebenarnya aku pribadi nggak sepesimis itu sih, tapi sesederhana ketika aku di zaman kuliah ngelihat teman-teman yang katakanlah nggak niat kuliah gitu, atau mungkin nggak harus nggak niat kuliah lah, niat kuliah tapi kemampuan mencerna logikanya lambat sekali atau tolol-tolol itu menakutkan nggak sih? Maksudnya iya. Kamu bayangin teman-temanmu yang nggak niat hidupnya, dan suatu saat dia harus entah jadi business owner atau jadi Pak RT-mu atau jadi pejabat. Kayak menakutkan aja bagiku untuk orang-orang itu bisa nerusin kalau nggak ada perubahan gitu. Oh iya betul. Setuju. Kok bisa ngelihat itu? Aku baru dapat nih. Akhirnya aku baru dapat dari mana? Ngelihat hal itu. Kritis, menurutku sih kritis kayak gitu. Karena kita punya kekhawatiran kalau misalnya itu yang akan memimpin kita dengan faktor-faktor lain misalnya. Oh ternyata dia ini orang dalam. Terus akhirnya bisa masuk. Betul. Kita tahu nih kapasitas otaknya nih. Betul. Nggak mampu ini sebetulnya. Betul. Terus gimana negara kita misalnya kayak gitu? Yes. Kenapa? Ada keresahan itu kapan sih? Sebenarnya itu berangkat mungkin dari ketika SMP kali ya sebenarnya. SMP malah. Ya jauh banget ya. Ketika SMP aku sendiri
kan sebenarnya kuper ya di zaman itu karena nggak punya banyak teman juga, akhirnya suka baca buku aja sih sebenarnya dan bener-bener banyak baca buku, belajar tentang buku-buku leadership atau buku-buku buku-buku sejarah, buku-buku gitu-gitu lah. Aku memang sukanya area-areanya itu atau buku-buku tentang perang-perang gitu aku suka juga. Lagi panas juga kan Rusia Ukraina juga. Itu sadar akan banyak hal sih. Kalau sadar satu hal sebenarnya, sadar kalau aku itu masih jauh dari kata pinter. Sesederhana itu sebenarnya. Oh ya, karena itu juga nyambung ke faktor berikutnya, SMP SMA. Aku ini tolol setengah mati di sekolah gitu. SD sebenarnya masih oke sih. SD tuh masih dapat ranking gitu. Jadi masih tembus ranking 1 2 3 itu masih tembus. Itu karena muridnya sedikit. Kayak gitu. Di SMP SMA hampir sering remedi. Kayak gitu, dan aku bener-bener merasa anak tertolol di sekolah kayak gitu. Padahal itu lingkungan nggak ada yang mempengaruhi kamu waktu SMP itu? Nggak ada juga sih, memang basicnya pinter-pinter aja kiri kanan kayak gitu. Kalau boleh nyebut sekolahnya nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Di Gloria kayak gitu. Di Gloria. Sekolah aku di Gloria dan memang murid-muridnya pinter-pinter kan, itu swasta yang isinya pinter-pinter kayak gitu, pinter-pinter tajir-tajir gitu. Dan aku paling tolol sendiri di sana, sering remedi gitu. In fact ya, ketika aku nggak tahu sekarang gimana, tapi asumsiku di zaman itu memang kelas-kelasnya itu dikelompokin gitu loh. Jadi yang IPA 1 itu yang paling pinter, IPA 5 itu yang paling bego gitu loh. Nah, aku tuh biasanya IPA 4 atau IPA 5. Jadi bener-bener separah itu. Dan ya masa sih aku setolol itu. Dan aku memang nggak suka pelajaran sekolah juga sih, nggak suka fisika, kimia gitu-gitu. Suka ya baca-baca buku yang lain gitu loh, kayak buku leadership dan lain sebagainya. Aku baca itu, dan itu yang bikin banyak kesadaran sih, kayak sesederhana cerita-cerita tentang presiden zaman dulu gitu misalnya. Kenapa kok mereka bisa kepikiran bikin ini dan itu. Terus kita bandingin sama pemimpin yang sekarang kan. Kayaknya pemimpin yang sekarang nggak sejago Soekarno gitu deh kayaknya. Kenapa ya kayak gitu? Ya gitu. Hal-hal yang sederhana kayak gitu sih. Atau katakanlah aku belajar banyak pengetahuan dasar tentang secara teori ya, belum secara praktek, tentang bikin bisnis, tentang konsep-konsep dan lain sebagainya. Itu kan dari ya ketika baca buku, dan aku ngelihat teman-teman kayaknya nggak banyak yang sadar itu, yang mana wajar mungkin karena itu SMA kali ya. Tapi seiringnya dari waktu sampai kuliah pun orang-orangnya masih sama pengetahuannya dengan orang-orang yang aku kenal ketika SMA gitu, ngerti nggak sih? Seolah-olah nggak banyak pertumbuhannya kayak gitu. Dan kalau SMA nggak pintar mungkin nggak masalah gitu, bukan pintar ya, nggak pintar itu mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau kuliah masih nggak paham harus ngapain, itu kayaknya sesuatu yang menakutkan aja gitu, karena setelah kuliah kan harusnya ya masuk terjun dunia kerja kan kayak gitu. Dan kalau kamu isi kepalanya belum ada sebelum terjun dunia kuliah, ya itu sesuatu yang menakutkan aja sih, karena nggak punya bekal apa-apa gitu. Itu sih hal sederhana yang kutemuin awalnya. Bukannya kalau masalah tentang kapasitas otak itu kita langsung mungkin masuk ke arah apa ya, pembicaraan masa lalumu aja deh. Masa lalumu tuh pasti mempengaruhi dirimu sekarang kan? Yuks. Mungkin mereka tidak seperti kamu dulu. Apakah mereka dulu terlalu nyaman mungkin? Kayak gitu. Apakah mungkin kamu lebih struggle? Boleh cerita deh. Yang menumbuhkan otak, yang menumbuhkan pikiran itu sekarang. Mungkin disclaimer dulu ya. Pertama-tama aku nggak bilang aku pinter ya, itu informasi. Meskipun aku bilang orang lain tolol, tapi bukan berarti aku pinter. Aku juga orang yang tolol gitu. Tapi poin pinter yang aku maksud adalah tentang orang itu menyadari dirinya siapa, menyadari potensinya, punya bekal karakter yang baik, dan juga syukur-syukur kalau punya bekal kompetensi yang baik, hal-hal kayak gitu. Jadi bukan tentang aku orang jago dan pinter gitu. Itu disclaimer pertama supaya netizen tidak unfollow saya. Dan supaya waktunya milenial ada sponsor di sini. Ini kali ya. Aku lahir di keluarga yang biasa aja sebenarnya. Aku lahir di keluarga yang biasa aja sampai ketika aku TK itu menjadi tidak biasa gitu. Menjadi tidak biasanya itu karena papa mama cerai. Cerai dan aku tinggalnya sama mama. Papa nggak tahu kemana kayak gitu. Sampai sekarang juga nggak tahu kemana. Kita samaan. Kita sama. Mantap. Memang. Kalau Anda mau jadi orang sukses, jadilah anak yatim. Kalau bisa piatu juga boleh deh. Biar lengkap. Dan aku tinggal sama mama dan mama tuh ceritanya nggak lulus SD.
Oke. Nggak lulus SD, ya kelas 5 SD udah keluar. Tapi mama pun ditambah lagi, mama itu orang Malaysia sebenarnya. Gitu. Jadi kebayang ya orang Malaysia ke Indonesia, cerai, nggak lulus SD gitu. Harus ngapain kayak gitu. Pertama kali kenal sama papa itu sebenarnya karena mama itu wedding singer gitu. Oh. Wedding singer, jadi mama wedding singer terus ke Indonesia, ketemu papa, habis ketemu papa nikah kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya mama ya akhirnya semenjak cerai ya berusaha kerja keras banget kan. Dengan skillnya dia jadi wedding singer kayak gitu-gitu, dan hidup gak gampang lah waktu itu, dan itu banyak ngebentuk aku untuk punya persepsi tersendiri seputar apa materi atau uang kayak gitu. Kalau memang uang itu nggak gampang carinya dan lain sebagainya gitu, karena kan ada mungkin beberapa orang yang memang belum bisa melihat itu mungkin karena memang terbiasa tinggal di lingkungan yang nyaman juga gitu. Sering berjalannya waktu, hidup itu nggak gampang sampai jalan terus sampai SD. Nggak cuman nggak gampang, tapi aku sendiri juga akhirnya punya banyak keterbatasan untuk segala sesuatu kayak gitu. Entah katakanlah aku pribadi memang sulit untuk belajar bersosialisasi mungkin ya. Itu ketika aku SD, karena aku lebih sering disuruh di rumah kayak gitu. Pokoknya karena kan mama single parent juga, nggak bisa jagain juga, jadi kamu di rumah aja, nggak usah kemana-mana kayak gitu. Jadi kalau biasanya kalau dulu zamannya kan memang anak-anak kalau sore-sore sepedaan bareng keliling-keliling sama teman-teman, aku nggak juga kayak gitu. Jadi pertama itu, kedua juga kalau misal pulang sekolah gitu, misal aku kan nggak ada uang jajan gitu-gitu ya. Jadi kalau ada pun ya bekal dari rumah terus-terusan gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang lain jajan-jajan atau beli mainan atau apa, aku sendiri cuma bisa ngeliatin doang kayak gitu. Dan itu juga membatasi pertemanan juga gitu kayaknya ya nggak sih? Kalau zaman kalau kita yang lain beli mainan, terus main bareng, terus kamu nggak punya mainan, ya malu, takut. Iya, ngeliatin doang gitu kan. Itu sih, itu area SD ku, yang mana itu sesuatu yang mau berteman juga nggak gampang dan lain sebagainya kayak gitu. Jalan geser, kehidupan ekonomi keluarga jadi jauh lebih baik karena mama mulai nggak cuman wedding singer tapi mulai berdagang kayak gitu. Mulai berdagang, dan di area SMP puji Tuhan dapat kesempatan untuk sekolah yang lebih mewah gitu mungkin ya, upgrade gitu ya, itu yang tadi aku mention di Gloria itu SMP dan SMA, dan di situ aku ngerasain perbedaan pergaulan gitu, karena mungkin di sekolahku yang sebelumnya mayoritas orang-orangnya itu memang secara segmen target market sekolahnya memang bukan sekolah untuk menengah atas, tapi sekolah untuk menengah bawah. Dan kalau SMP SMA kan sekolahnya memang untuk menengah atas kayak gitu, dan pola pikir, gaya bergaul dan sebagainya semuanya kan beda banget kan itu. Dan itu aku belajar banyak tentang ternyata ada orang yang beda gitu. Setiap orang itu beda-beda cara pikirnya. Kemudian dalam tanda kutip ya, cara pikir orang yang anak orang kaya dan anak orang yang masih belum mampu itu bumi dan langit banget ya gitu, cara mereka menyikapi segala sesuatu dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Gimana? Aman nggak kalimat? Aman, nggak apa-apa. Bener, itu bener. Aman ya gitu ya. Dan tapi itu tetap aku masih kesulitan untuk bergaul gitu, karena sebelumnya kalau misal di SD kan aku bergaulnya memang dengan jenis orang-orang yang ya harus kalau pisuan ya pisu-pisuan aja dengan gaya yang santai gitu, cok ngono-ngono gitu doang kan, nyet gitu, mentok-mentok kalau misal mau halus pun gitu-gitu doang gitu. Tapi kalau di level menengah atas, yang sekolah menengah atas ini nggak bisa kayak gitu kan. Bener, ya. Aku misuin orang kaya, besoknya aku dipisui bapaknya langsung gitu loh. Nah, tapi itu banyak bentuk aku, baik dari pola pikir, cara aku berkomunikasi dan lain sebagainya gitu. Dan aku menyadari hal berikutnya sih, aku kepingin suatu saat jadi orang sukses kayak gitu. Dan kalau aku pengen jadi orang sukses, aku harus belajar dari pola pikir mereka ini kayak gitu. Dan aku notice beberapa hal yang banyak ngebentuk mereka kayak gitu. Let's say katakanlah ini tentang poin memberi. Kayak gitu. Believe it or not gitu. Kalau misal aku kan Kristen ya, Kristiani, dan di Kristen di Alkitab pun ada ajarannya juga, dan aku percaya juga kalau misal di teman-teman ajaran lain pun juga ada kalimatnya juga, yang mana kita memberi itu
kalau kita memberi itu kita nggak bakal kekurangan gitu. Percaya kan kayak gitu. Benar. Dan itu sesuatu yang bener-bener aku notice banget ketika aku di SMP SMA kayak gitu misal. Dan memang itu kebukti banget ketika orang-orang itu di segmen itu memang lebih mudah memberi dan lain sebagainya gitu. Tentu tidak ada kekurangan karena orang tuanya kaya, betul. tapi betul gitu. Tapi yang aku notice orang tuanya mereka pun kayak gitu loh. Iya. Dan itu beda banget sama kelompok manusia seberang lainnya gitu loh, yang mana memang lebih medit gitu mungkin ya. Kalau aku punya uang terbatas ya aku nggak bisa kasih kamu dan sebagainya gitu. Dan turns out aku banyak nemuin juga orang-orang yang katakanlah dia uangnya nggak banyak, tapi dia baik banget gitu loh, mau memberi kalau ada orang butuh dia bantu dan sebagainya, dan dia nggak tambah miskin atau tambah sulit gitu loh hidupnya. Tapi makin banyak orang yang mengasihi dia, banyak orang yang bantu, ataupun dia juga makin Tuhan kirimin banyak berkat kayak gitu. Itu satu hal kecil gitu, dan ada banyak contoh-contoh lain yang terjadi di SMP dan SMA kayak gitu, yang bikin aku belajar banyak untuk aku harus belajar 2, 3. mungkin bukan jadi seperti mereka, karena nanti kalau aku jadi seorang mereka hidupku seperti Mereka juga. seperti Livi Renata yang nggak tahu apa-apa. yang tidak tahu cilok gitu. Iya. Nggak, tapi sorry. Kasian banget dia. Tapi nggak apa-apa kan yang ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa. Apa ya? Aku pernah mikir, dia tahu nggak ya Pukis laba-laba? Nah. Itu lebih parah. Bener. Itu lebih parah dari Gitu. cilok itu, langka itu. Nah, yang mana nggak apa-apa BTW ya kalau nggak tahu ya. Itu cuman Iya. tapi Contoh poinnya aja. adalah hal-hal kayak gitu banyak ngebentuk aku untuk menyadari ya aku nggak bisa seperti ini terus-terusan kayak gitu, dan aku harus berubah gitu. Dan semenjak itu ya aku mulai mencoba untuk berubah juga gitu, belajar hal positif dari mereka lah. Contoh aku memang akhirnya mulai belajar buat lebih aktif, lebih dalam tanda kutip nggak malu buat mempermalukan diri untuk bisa kenal orang baru kayak gitu. Makanya dulu akhirnya mulai aktif banyak gitu. Katakanlah ketika SMP aku mulai coba join tim futsal kayak gitu. Oke. Dan ya lumayan lah aku masuk tim inti lah kayak gitu. Terus kemudian di di SMA aku mulai coba untuk join dance. Oke. Dance, jadi aku ikut tim dance, ikut lomba di DBL juga. Masih ada nggak DBL? Kan udah nggak ada. Nggak ada, ini Covid. Iya, Covid tuh. Ini ikut lomba dance di DBL kayak gitu. Lumayan lah, top 10, top 5 gitu. Terus juga belajar radio juga, belajar siaran. Dulu sempat belajar di DJFM kayak gitu 94,8. Macam-macam kayak gitu untuk usaha berubah kayak gitu. Bahkan ketika masuk kuliah aku belajar yang namanya personal branding. Oke. Dan langkah pertama personal brandingku itu sebenarnya ada di kuliah, yaitu dengan mengganti namaku jadi Kai. Jadi FYI namaku tuh aslinya bukan Kai. Oh iya. Nah, ini dia. Jadi namaku tuh saya Farid Wenas, FARIED WENAZH. Kayak gitu. Cuman Kai itu apa itu berarti, woi? enggak ada ngawur yang bikin gitu. Ya ampun. Nggak, tapi karena itu bener-bener karena ini sih, karena dulu aku merasa diriku kuper gitu kan, nggak punya temen dan lain sebagainya, nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa bergaul, dan imageku ya udah image yang kayak gitu, memang orangnya cupu aja kayak gitu. Dan akhirnya ketika mau masuk kuliah, aku mikir kayak kuliah kan bener-bener temennya bakal beda semua. Karena kan habis SMA kan udah pencar semua tuh. Aku pengen punya image yang baru, perspektif yang baru, dan ganti kulit aja kayak gitu. Makanya akhirnya coba cari nama panggilan lain. Akhirnya nemu nama Kai. Gitu. Kai itu pun ada ya hal sederhana yang nggak penting sih. Jadi dulu itu di zaman SMA itu ada pelajaran-pelajaran olahraga kan, kayak misal disuruh sikap lilin, kayang gitu-gitu kan. Terus rata-rata teman-temanku tuh nggak bisa kayang kecuali aku. Kayak gitu kan receh, nggak penting banget sih. Terus apa yang bisa ditarik dari kayang gitu? Terus kayang, ambil Kai ini bagus nih. Gitu doang sih. Jadi tidak ada argumen yang penting atas nama Kai sebenarnya. Cuman ganti kulit itu aja tadi. Betul, gitu. Tapi memang bener-bener aku belajar banyak dan langsung berubah 180 derajat gara-gara itu sih mungkin ya. Gitu, karena bener-bener di zaman kuliah ya puji Tuhannya tiba-tiba teman nambah gitu sih. Itu hal yang aku paling notice sih, karena aku mencoba berubah juga kan, mencoba bener-bener aktif banget.
bener-bener mungkin kalau sekarang online agak susah kali ya kalau misal kenalan sama orang ya kan, kalau misal kita di Zoom nggak mungkin ngechat halo namanya siapa karena udah ada namanya gitu kan. Tapi kalau dulu zaman ospek atau zaman tiap kali di kantin gitu aku di titik dimana aku pede-pede aja untuk datang ke orang nggak dikenal dan aku tanya halo boleh duduk sini nggak, namanya siapa, boleh kenalan gitu. Oh ya? Iya itu benar-benar terjadi ketika kuliah gitu dan akhirnya temanku bisa banyak juga kayak gitu. Ya benar-benar berubah lah intinya semenjak kuliah gitu. Iya. Menurutmu kuliah tuh buat apa sih? Nyari temen atau nyari ilmu? Kuliah eksplorasi diri mungkin ya. Eksplorasi diri. Kalau misal bilangnya cari temen, soalnya objektif tiap orang itu beda-beda kayak gitu. Okay. Ada orang yang memang bener-bener fokusnya cari ilmu, tapi di saat yang bersamaan nggak semua orang dapat ilmu dari kuliah. Aku kuliah jurusan manajemen pemasaran, marketing. Sekarang kerjaannya nge-coach, konsultan, trainer. Nggak, ya ada korelasinya tipis banget gitu, nggak nyambung sebenarnya. Kalau dibilang cari temen, ya sebuah harga yang mahal ya untuk cari teman selama 4 tahun ya. Kasihan orang tua kalau cuman sebat cari teman gitu. Iya kan? Tapi ya cari jati diri aja gitu. Baik itu melalui pelajaran kuliah ataupun melalui pertemanan atau melalui organisasi apapun itu, kita bisa nemuin diri kita dan kita siap apapun caranya, kita siap untuk terjun di dunia kerja. Meskipun at the end of the day kita tetap nggak siap juga karena kita nggak pernah kan. Tapi setidaknya kita punya bekal tahu habis ini aku harus ngapain. Itu masa kuliah sih. Nggak masalah IPK-nya jelek bagiku. Sepanjang kamu tahu habis ini ngapain dan potensimu apa dan semua itu kayak gitu. Kadang-kadang kita sering buta di masalah itu. Betul. IPK tinggi tapi habis itu hilang. Betul. Ternyata dia hanya terlalu fokus di tugas-tugas itu tadi. Nah, baik. Billy Gawa jurusan psikologi serius. Gimana dong? Gitu. Jadi macam-macam. Iya, benar. Itu sih, itu yang aku percaya sih. Iya ya. Nah, dari kampus itu kan kamu cari jati diri ya. Seberapa penting anak muda tuh mencari jati diri? Apakah setiap anak muda itu oke, ini aku harus cari jati diri nih? Apakah kampus atau tempat lain juga bisa? Atau kampus atau tempat lain? Oh, maksudnya nggak harus kampus itu. Oke. Pertama-tama aku orang idealis ya guys. Jadi kalau misal kalian merasa kalimatku ketinggian itu memang karena secara template aku idealis kayak gitu. Bukan berarti aku selalu bisa mencapai segala sesuatu yang aku idealismekan. Tapi ya aku percaya kalau menjadi seorang yang realistis itu terkadang itu menghambat diri kita untuk bisa dapetin potensi terbaik kita. Itu yang pertama. Nah, nyambung dari itu, karena ada disclaimer itu, pertanyaan apakah kita harus mencari jati diri kita, jawabannya iya gitu. Karena bagiku, kita bisa jadi orang yang bermanfaat kalau kita tahu diri kita siapa, sesederhana itu, kayak gitu. Kalau ada istilah atau ayat Alkitab gitu sempat bilang, apalah gunanya garam jika tidak asin selain dibuang dan diinjak orang kayak gitu. Dan dengan logika itu aku percaya sama juga gitu loh. Kita tahu fungsinya Pak, mikrofon untuk bikin suara kita lebih jernih di sound dan lain sebagainya gitu. Kalau misal si mic ini nggak ngerti fungsinya apa atau kita lah nggak ngerti fungsinya di apa, ya ini nggak bakal hidup sesuai dengan potensi maksimalnya kan. Bisa jadi ini buat pukul orang bisa juga bisa gitu. Juga, bener. Tapi bukan tugasnya mic gitu. Dan dengan logika yang sama, manusia kalau belum menemukan jati dirinya, maka ya susah juga gitu. Tapi di sisi lain, jati diri itu nggak bisa langsung ditemuin juga gitu. Butuh perjalanan seumur hidup untuk kita bisa nemuin itu. But the very least that we can do itu adalah sadar kalau kita perlu belajar mencari jati diri, menghidupi panggilan yang Tuhan udah kasih gitu-gitu semua sih. Itu yang bakal bikin kita jadi lebih hidup, yang bakal bikin kita jadi lebih hidup, nggak cuman sekedar mikirin uang gitu. Hidup nggak cuman sekedar mikirin pasangan, pacar gitu misalnya, atau apapun itu gitu, karena kita bisa hidup sama potensi diri kita sih. Itu yang aku percaya. Agak berat dikit ya, mohon maaf ya. Aku suka ini kayak gini nih. Nanti pertanyaanku adalah berarti
ketika kita menemukan potensi itu maka fungsinya kita sebagai manusia keluar itu ya kan? Ya. Aku juga notice sih beberapa hal di situ. Tapi bagi orang yang tidak mampu mengeluarkan potensinya, padahal sudah berlama-lama dia mencari jati diri. Ya, itu kan ada tuh ya. Ada itu ya. Gimana tuh tanggapanmu? Tanggapanku nggak masalah karena poin utamanya itu bukan di menemukan jati diri atau potensinya. Tapi menurutku poinnya adalah perjalanannya untuk kita bisa nemuin potensi itu. Let's say, aku nggak pernah tahu jati diriku secara spesifik apa, panggilanku apa dan sebagainya, aku belum nemu. Sampai detik ini pun aku sedang berproses untuk cari itu. Oke. Tapi sejauh yang ku pahami sekarang, aku pengen impact orang lebih banyak. Dan itu jalur yang aku ambil lewat mengedukasi orang. Lewat self-development, lewat organizational development kayak gitu. Spesifiknya bahkan aku nemuin kenapa perlu organisasi, bukan cuman self. Karena aku percaya, aku pribadi ngeliatnya karena dari zaman-zaman kampus sih. Kalau di kampus dulu kan ketika aku jadi legislatif, aku membawahi beberapa organisasi eksekutif. Kayak gitu kan. Nah, itu kan metode yang menurutku paling efektif untuk bisa impact orang lebih banyak bagiku, untukku. Karena aku bisa kasih impact atau influence ke beberapa organisasi yang fungsinya mereka ini juga untuk impact orang gitu. Jadi kan efeknya multiplikasi kan bener, gitu. Dan itu sesuatu yang aku notice gitu. Nah, untuk aku bisa sampai ke sini, perjalanan itu macam-macam. Gak bisa tiba-tiba aku sekarang bisa. Aku banyak diproses untuk misal area public speaking gitu misalnya, untuk aku bisa komunikasi ngajarin orang, karena nggak ujuk-ujuk bisa. Dulu akhirnya aku dapat kesempatan untuk jadi belajar di radio kayak gitu. Kemudian aku dapat kesempatan juga untuk sekarang aku jadi MC malah kayak gitu. Atau di kampus aku banyak diarahin untuk jadi MC dan aku terbentuk dari situ. Dulu aku mikir, wah aku bakal jadi MC nih di masa depan. Sekarang iya untuk cari uang, tapi goal utamaku bukan ke situ kayak gitu. Atau katakanlah kemampuan untuk manage orang gitu misalnya. Aku dulu mikir aku bakal punya suatu bisnis yang aku bisa kelola ini itu dan sebagainya gitu. Atau aku bahkan spesifiknya dulu karena aku join tim futsal, aku mikir aku suatu saat akan punya tim futsal nih kayak gitu. Karena aku bisa mengelola orang dan sebagainya gitu. Ataupun dulu aku dance. Aku mikir dulu, dunia industri dance di Indonesia ini kurang banget nih. Aku suatu saat bakal terlibat di industri ini gitu. Dan aku menghidupi itu. Tapi by the end of the day, semua proses itu jadi bekal untuk aku hari ini. Dan apa yang aku pelajari hari ini kan juga bakal jadi bekalku untuk apapun potensi di masa depan tuh. Kayak gitu. Jadi bukan tentang penemuan di ujungnya apa, tapi kita bisa ngelakuin yang terbaik di setiap musim yang Tuhan berikan buat kita sih. Asik gitu. Itu sih, dan itu yang jadi penting gitu, perjalanannya bukan ujungnya. Enjoy the process kan. Benar-benar. Sulit orang yang mau enjoy the process tuh. Tapi kalimat enjoy the process ini juga masalahnya ini sih. Setelah semua penjelasan ini, baru kita bisa bilang enjoy the process gitu. Kadang orang-orang itu punya pemikiran yang agak terbalik gitu bagiku, dan itu sesuatu yang mungkin aku nggak sreg kali ya. Yang mana ketika orang-orang itu nggak tahu hidupnya harus ngapain, terus dia bingung, hidupnya luntang-lantung, terus dia mengeluarkan kalimat nggak apa-apa, enjoy the process. Nah, itu bukan enjoy the process itu. Kamu nggak berproses itu. Iya, kan nggak proses gitu. Karena ini ada satu kalimatnya Panji Pragiwaksono, buat teman-teman yang mungkin tahu, dia stand up comedian, dia itu bilang, menarik kalimatnya, people who go with the flow, they don't know where to go gitu. Orang yang cuman sebatas go with the flow doang itu kadang nggak tahu mereka tuh mau kemana gitu. Dan itu masalah gitu, karena ibarat kata kalau misalnya ada sungai gitu, kalau ikan itu tahu dia mau ke arah sana dan arus sungainya berlawanan sama dia, ya dia bakal ngelawan kan. Tapi kalau dia nggak tahu dia mau kemana, ya udah ngikut aja sungainya mau kemana, mau ke selokan, mau ke jurang, mau ke air terjun, ya dia ngikut aja kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang baik menurutku gitu. Kan kebanyakan orang ngomong enjoy the flow, go with the flow, karena memang Tuhan sudah mengatur. Ketika ada, aku bukan benci, aku juga mau ngomong gitu ya, bukan benci tapi gregetan ya. Gregetan. Tuhan ngatur. Aku nggak percaya dengan kalimat itu, karena yang ngatur hidup kita
tapi Tuhan punya rencana, segitu aja ya. Yes, Mungkin yes. kalau aku kayak pribadi kayak gitu. Yeah. Jadi kalau kamu misalnya ketika menjalankan suatu hal terus kamu gagal mencari jati dirimu, gagal menemukan potensimu, Yeah. dan akhirnya itu kembali lagi, ya ternyata aku hanya gini aja. Yes. Ya, akhirnya kan kita tahu jawaban dari semua proses itu. Yes, kamu yes. diciptakan untuk ini, bro, gitu Yes, kan. yes. Ya kayak gitu. Dan itu nyambung juga sama ini sih memang apa yang ku percaya, setidaknya di kepercayaan agamaku atau kita sama ya kita harusnya. Iya. Tuhan itu nggak cuman sekedar ciptain kita untuk sebuah tujuan, tapi juga kita dikasih free will gitu. Yes, benar. Kita punya kebebasan untuk memilih kayak Iya. gitu. Makanya ada orang-orang yang memilih untuk jalan apapun yang mereka mau kan kayak gitu. By the end of the day, meskipun orang itu nggak pilih jalan yang Tuhan siapin, bukan berarti Tuhan tinggalin dia juga kan kayak gitu. Tapi memang ya kita punya free will dan hikmat untuk kita belajar mengenali banyak hal gitu sih. Benar. Apakah dari semua yang kita omongkan ini ada di Incendio? Outputnya, Incendio mau mengembangkan orang potensi self ya. Kalau organization kan pasti goal dari tujuan Ya. organisasi itu. Ya. Ada nggak di Incendio? Ada, justru memang ini fokus utamanya di situ gitu. Satu hal yang kami percaya, ini adalah kalimat yang terdengar naif gitu ya sebenarnya. Tapi satu hal yang kami percaya adalah setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk bertumbuh kayak gitu, untuk live up to their own potential kayak gitu. Dan itu bakal kejadian kalau memang mereka bener-bener mau dan berproses kayak gitu. Itu yang benar-benar diyakini sih. Dan hal yang paling efektif yang sejauh ini kami bisa lakukan adalah bukan dengan bercuap-cuap ke ribuan orang gitu. Yang mana mungkin suatu saat kami bakal lakuin gitu, tapi so far belum ada jalannya gitu. Tapi kita bisa lakuin lewat organisasi-organisasi yang kita handle kayak gitu. Karena mereka kan nge-impact organisasi lain. Contoh, Incendio ini kan handling fokus utamanya sebenarnya anak muda. Jadi organisasi yang pergerakannya itu memang akan ke arah anak muda. Karena mungkin sudah ada, tapi kesadarannya belum tinggi bahwa memang betul anak muda itu harus belajar menyesuaikan diri dengan dunia profesional, dunia kerja dan sebagainya. Karena kan sekarang kalau kita baca LinkedIn gitu-gitu kan kayak banyak ngomel kan kayak anak muda zaman sekarang nggak bisa kayak gini gitu, wah dikit-dikit mental health gitu kan. Tapi di saat bersamaan nggak banyak organisasi yang sadar akan cara ngelola anak muda gitu. Karena cara ngelola generasi X, cara ngelola generasi Y. Ya. Bahasa aku halus nih. Iya. Gitu, ataupun anak milenial, anak generasi Z itu cara ngelolanya beda kayak gitu. Dan dengan logika itu kita bergeraknya memang banyak nembak itu. Makanya rata-rata yang kita handle itu sekolah sekarang, SMA. Ada beberapa klien sekolah, ada juga klien-klien organisasi kampus kayak gitu. Dan juga ada beberapa startup sebenarnya. Gitu, yang mana rata-rata macam-macam objektifnya. Ada yang memang lagi karena objektifnya bangun bisnis, butuh bangun tim, jadi butuh bangun fundamental bisnis gitu-gitu. Ada yang memang kalau organisasi kampus kan ya kepanitiaan dan sebagainya gitu-gitu kan dibutuhin. Jadi kayak mereka kan bakal nge-impact yang lain. Misal organisasi eksekutif kampus ya pasti bakal impact mahasiswanya. OSIS SMA ya bakal impact siswa-siswa kayak gitu-gitu kan. Gitu. Dan kalau yang tugasnya nge-impact orang itu nggak bener, gimana yang di-impact gitu. Katakanlah kalau misal eksekutifnya himanya, BEM-nya itu nggak bener, apa yang mau di-impact kayak gitu. Atau OSIS-nya nggak bener, ya siswa gitu-gitu aja nggak heran. Pejabat atau organisasi pemerintahan orang-orangnya nggak bener, ya apa yang mau di-impact kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya ini asik ini. Kita ngomong ada lembaga pendidikan yang harus dirubah itu self atau organization-nya dulu. Aku tahu pasti ada beberapa case yang beda-beda. Betul. Nah, gimana? Kalau di ini aja deh, jangan OSIS terlalu kecil lah. Kampus aja deh. Kampus. Satu fakultas gitu lah misalnya. Pertama-tama sebenarnya perlu jalan paralel sih. Kayak gitu karena sesederhana sistem yang baik tapi orangnya nggak bener sama aja corrupt gitu. Ya, kayak Indonesia sistemnya udah berusaha dibuat sebaik mungkin. Kalau orangnya nggak niat juga korupsi. Tapi kalau misalnya orangnya baik tapi nggak ada sistem yang baik juga, dia
capek sendiri juga hidupnya kayak gitu. Tak jelasin dulu, nanti endingnya baru tak kasih konklusinya kali. Boleh. Kalau satu-satu lah argumennya. Pertama-tama kenapa perlu self gitu. Perlu self karena by the end of the day ujung dari semuanya itu orang. Oke. Gitu. Kita ujungnya itu bukan bikin sistem, ujungnya adalah perubahan dari orang itu sendiri. Mahasiswanya gitu-gitu. Dan itu selalu berangkat dari memang pemimpin yang tepat. Tepat ini nggak bicara tentang dia jago, tapi tepat ini bicara tentang dia punya karakter dan kompetensi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan ini case-nya beda-beda banget. Setiap organisasi kampus, startup, OSIS beda semua. Kayak gitu. Tapi setidaknya jadi orang yang tepat di tempat yang tepat itu penting banget, dan itu perlu dibentuk. Kayak gitu. Ada beberapa organisasi yang aku notice, katakanlah kita ambil contoh tadi organisasi kampus ya. Iya. Ada beberapa yang memang jurusannya itu image-nya itu memang udah anak-anak yang nggak niat kuliah. Oke, iya. Ya, pasti ada lah ya. Ya, benar, gitu. benar. Dan karena image-nya seperti itu, maka dengan mudahnya kita bisa nemuin orang yang niat dan enggak sebenarnya. Karena yang niat udah otomatis langsung muncul di permukaan. Orang yang niat ini biasanya itu bakal mau jadi ketua eksekutif biasanya. Kalau di kasus-kasus yang sering kutemui ya, terutama di kampusku kayak gitu. Kampusku dulu. Dan orang ini yang by the end of the day bakal jadi Superman buat ngubah segala sesuatu sebenarnya, karena dia berusaha ngutang-ngatik ini itu dan sebagainya. Dan itu penting sebenarnya, karena orang-orang butuh contoh, orang-orang butuh figur. Yes. Sama kayak misal negara pun, orang-orang butuh figur. Oh yes, benar. Makanya kita presiden kita so far Jokowi kan sebenarnya juga figur yang masyarakat Indonesia sukai. Kita nggak cuma bicara sekedar kompetensi dan sebagainya, karena nanti terlalu jurang untuk aku mention gitu ya. tapi itu figur yang Indonesia banget kayak gitu. Dan itu juga sama gitu, figur yang dibutuhkan. Dan itu penting banget buat ngubah. Orang yang punya hati itu juga penting banget. Di sisi lain, satu jurusan itu nggak niat semua, atau nggak ada yang mau organisasi semua gitu katakanlah, ataupun berbisnis atau apapun nggak ada yang niat, itu menurutku terjadi karena ekosistemnya nggak bagus. Ini ibarat kata sama kayak kalau misal ekosistem politiknya Indonesia itu nggak bagus, aku nggak bilang baik atau buruk ya, aku bilangnya pokoknya jalan aja gitu. Maka kebayang nggak 2024 nggak ada yang mau jadi presiden gitu. Ngerti maksudnya ya? Ekosistem itu membentuk orang-orang untuk mau bergerak, entah itu saking jeleknya makanya orangnya mau maju, atau saking kurang asiknya makanya orang mau maju, atau saking bagusnya orang-orang tertarik untuk maju. Apapun itu, ekosistemnya nge-trigger untuk orang-orang mau do something. Itu bisa dibentuk dari sistem. Dan itu nggak banyak jalan di kampus biasanya, karena memang ya no pressure juga memang, karena kalau kita di kampus juga kita nggak mungkin mikir sejauh itu kan. Kita mikir ya udah pengen bikin acara selesai kayak gitu. Tapi karena kita kebiasaan mikir jangka pendek, dan di kampus jarang ada orang yang ngajarin kita untuk mikir jangka panjang, maka jadinya kayak gitu. Beberapa kampus yang aku handle sekarang isunya selalu serupa, terutama ini terjadi di kampus swasta. Kalau kampus negeri aku kurang pengalaman juga. Tapi kalau kampus swasta sebagian besar masalahnya serupa. Pertama, nggak ada pemimpin baru yang mau maju di tahun berikutnya. Nggak tahu di kampusmu sama juga atau enggak? Sering. Ya, sering. Atau kedua, memang acara-acaranya di tahun ke tahun sama. Ya, nggak ada perubahan kayak gitu. Itu dia. Ya, dan itu terjadi memang karena nggak bisa dipungkiri juga, karena nggak ada yang nggak ada yang ngambil peran untuk mikir makro. Ya gitu. Mikir kenapa instead of mikir acaraku berikutnya apa, jarang ada yang mikir gimana supaya mahasiswanya berubah gitu misalnya. Sesederhana itu. Gimana cara supaya mereka niat kuliah? Gimana cara supaya mereka mau join organisasi? Sesederhana itu. Selain dipaksa ya kan, biasanya kayak gitu kan. Ayo, kita masih kurang orang gitu kayak gitu kan. Ya kayak gitu-gitu sih. Hal-hal kayak gitu tuh yang impact banget. Dan ini kalau diterusin dan kita nggak banyak sadar, maka di dunia kerja itu jadi sulit juga gitu. Karena beberapa teman-temanku yang terutama bangun startup gitu-gitu, sekalipun dia udah kerja di perusahaan sekalipun, dan udah ngeliat contoh di perusahaan, tapi ketika mereka jalan sendiri, mereka juga nggak bener-bener nemuin cara-cara yang lain gitu loh. Cara-cara
gimana aku bisa dapetin pemimpin lain di organisasi untuk bisa nerusin jadi supervisor atau jadi manajer di bisnisku gitu. Karena memang ya template-nya kebiasaan dibuat ya udah pokoknya kerjaanku ABC, bisa aku selesaiin ABC, kalau udah pulang gitu kan. Nah itu juga jadi nyambung lagi ke yang lain tuh, nyambung ke tentang orang itu punya growth mindset atau enggak. Ya gitu ya. Setuju. Hingga akhirnya apa nih? Tadi kan aku butuh kesimpulan nih. Hingga akhirnya Self atau organisasi. By the end of the day dua-duanya perlu, tapi kalau aku harus memilih gitu, maka aku bakal pilih susah nih. Orangnya dulu. Karena orang yang baik bisa menciptakan sistem yang baik juga. Oke. Ya gitu, dan by the end of the day ini konteksnya area kampus ya. Ya, konteks area kampus nih. Apa yang kita kerjain dari hati dan kita sampaikan dari hati itu bakal nyentuh hati juga kayak gitu. Dan itu yang kita butuhin untuk bisa ngubah orang. Sistem sulit untuk bisa nyentuh hati kayak gitu, tapi manusia itu nyentuh hati kayak gitu. Nanti ketika sistemnya manusia ini udah bikin sistem yang tentu nggak sempurna, perlahan-lahan itu bakal diubah terus-terusan karena ada pemimpin-pemimpin berikutnya yang bakal bantu nerusin gitu sih. Maksudnya itu. Jawabannya sesuai dengan hatiku. Sumpah keren. Aku suka kayak gitu. Pertanyaan terakhir dah nih. Yoks. Ada nggak nih harapan dari kamu kok buat anak-anak muda yang ada di kampus lah? Kampus. Apa nih? Seharusnya kalian ngapain sih di kampus? Nah, ada harapan atau ada mungkin dorongan untuk selalu bisa terus berkembang untuk mencari-cari titiknya? Ini sih. Pertama-tama aku suka dengerin banyak orang-orang yang terkenal kayak gitu, sharing gitu. Ada beberapa yang terbesit di kepala aku. Yang pertama, kalau teman-teman tahu Gary V, kamu tahu Gary V nggak ya? Gary Vaynerchuk nanti bisa. Apa itu? Gary V? Gary V itu salah satu pebisnis lah di Amerika kayak gitu. Dia itu kalau bikin konten-konten itu biasanya memang kalimatnya savage kayak gitu. Oh, kayaknya tahu itu. Ya. Tahu ya. Harusnya itu. Dan Gary V itu pernah bilang juga, umur 20 itu umur yang muda banget kayak gitu. Wayai. Kamu detik umur 20 dan kamu mau nggak ngapa-ngapain, hidupmu nggak jelas sampai umur 30, kamu masih punya waktu untuk berbenah kayak gitu. Toh, misal orang kayak Jack Ma gitu misalnya kan ya di umur 30-an baru jalan bisnisnya gitu-gitu kan, atau Gary Vee pun juga sama umur 32 baru bisnisnya jalan kayak gitu. Jadi kayak kamu punya bener-bener waktu sebanyak itu untuk berkembang kayak gitu. Untuk kamu nggak ngapa-ngapain pun bisa bertumbuh juga kayak gitu. Dan itu sesuatu yang 40. pesan untuk mereka-mereka yang suka menekan hidupnya sendiri kayak gitu. Pesan untuk mereka-mereka yang ngerasa kok hidupku nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Dan itu sesuatu yang penting banget kayak gitu loh. Tapi di saat yang bersamaan dengan statement yang sama, ada kalimat juga sama dari tadi Pandji Pragiwaksono. Pandji Pragiwaksono itu kali ini pernah bilang juga orang itu mimpinya itu nggak bakal pernah mati. Oke? Mimpi itu nggak bakal pernah mati. Sekeras-kerasnya kita pukul, sekeras-kerasnya kita tusuk, sekeras-kerasnya kita berusaha bunuh mimpi itu cuman bakal pingsan. Dan mimpi itu akan suatu hari bangkit di hari tua dalam bentuk penyesalan. Iya. Pesan berikutnya adalah sekalipun kita punya waktu yang sebebas itu untuk mau ngapa-ngapain, pesan berikutnya adalah jangan sampai kita menyesali apa yang tidak kita lakukan di masa muda kita kayak gitu. Karena suatu saat teman-teman pasti sering lah dengerin, terutama orang-orang tua di sekitar kita yang kayak, coba ya, orang itu tuh sukses itu papa itu atau om itu atau susu itu bisa juga. Kalau umur 20-an aku kayak gini loh, kalau aku beli ini loh, kalau aku bikin ini loh, aku pasti bisa. Cuman dia hoki aja kayak gitu. Sering gitu. Denialnya tuh. Terakhirnya hoki itu denial. By the end of the day penyesalan gitu. Dan ya jangan sampai kita ngehidupi umur-umur muda kita itu dalam penyesalan kayak gitu. Karena by the end of the day pun ketika kita nantinya kerja dan lain sebagainya, kita toh, kalau ini katanya Mardigu Wowik, Mardigu itu tahu ya? Bos Sontoloyo. Dia itu bilang kalau orang itu nggak pernah taat sama peraturan perusahaan. Orang itu nggak pernah taat sama peraturan ini itu dan sebagainya. Orang itu cuma taat sama mimpinya. Jadi kalau sampai kita
bingung atau apa, atau kita ngerasa kalau suatu saat kita jadi bos gitu, atau kita jadi karyawan dan orang itu nggak nurut dan lain sebagainya, ya memang kita taat sama mimpinya kayak gitu. Nah pertanyaannya, dengan semua tiga statement tadi, kita mau ngehidupin umur kita di muda ini gimana? Ya itu terserah pilihanmu sih. Kayak gitu. Itu aja. Wih, gila hari ini. Thank you ya Gus sudah mau diundang. Thank you juga udah ngundang bro. Yo, Gitu, mantap. Teman-teman bisa cari Incendio juga di Instagram, YouTube. Instagram sama YouTube ya. Instagram incendio.id, YouTube Incendio Room, podcast Spotify juga ada Incendio Talks. Oke. Kayak gitu. Dan teman-teman juga bisa dengerin Waktunya Milenial podcast di YouTube-nya Jatimunis Media dan juga di Spotify Waktunya Milenial. Well, thank you teman-teman sudah menonton kami. Bye bye.